Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal Allahu akbar, Allahu akbar. La Alhamdulillah malikid dayan. Wassalatu wassalamu ala sayyidi Muhammadin sayyidi waladi adnan wa ala alihi wa ashabihi wa tabihi ala mamari sabai. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-munazzihu 'an al-jismi wal jiha wal zaman wal makan. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadin abduhu wa rasuluhu alladzi kana khuluqul Qur'an. Amma ba'd. Faya ayyuhan nas ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jemaah Jumat rahimahullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan begitu banyak nikmat-nikmatnya kepada kita semua, sehingga pada siang hari ini kita semua berkumpul digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan sholat Jumat.
Salawat serta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada diri kita Nabi Agung Sayyidina wa Habibina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentunya kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, salafun sholihin, dan tentunya kita semua yang selalu berpegang teguh pada ajaran-ajaran dinul Islam. Hadirin jemaah rahimakumullah. Pertama-tama mengawali khutbah ini, khatib berwasiat khususnya untuk khatib sendiri dan umumnya untuk jemaah sekalian, marilah kita tingkatkan takwaan dan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Jemaah rahimahullah. Manusia merupakan makhluk istimewa dengan segala perangkat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik perangkat keras yaitu berupa jasad maupun perangkat lunak yaitu akal dan hati. Semua perangkat tersebut senantiasa memiliki tujuan dan kemanfaatan bagi tubuh manusia itu sendiri. Semua perangkat harus dijaga dan dilestarikan dengan baik, karena jika tidak maka akan rusak dan tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Hati dalam Islam merupakan perangkat lunak yang mempengaruhi perangkat keras itu jasad, sehingga apa yang terjadi pada hati maka akan berdampak pula pada jasad. Jika hati baik maka baiklah anggota badan yang lain, jika hati rusak maka rusak pula yang lainnya. Dari Nu'man bin Bashir yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Ala wa inna fil jasad mudghah, idza salahat salaha jasad kulluh, wa idza fasada al jasad kulluh, ala wa hiya al-qalb." Artinya, ingatlah bahwa di dalam jasad itu ada segumpal daging. Jika ia baik maka baik pula seluruh jasad. Jika ia rusak maka rusak pula seluruh jasad. Ketahuilah bahwa ia adalah hati. Hati yang baik merupakan hati yang selalu takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu mengharapkan rahmat-Nya. Jika hati manusia rusak karena tidak ada rasa takut kepada Allah dan tidak ada khawatir akan siksanya, maka seluruh badan akan ikut rusak. Maksudnya yaitu gampang melakukan kemaksiatan. Oleh karena itu, kita sebagai umat muslim diperintahkan untuk selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dikaruniakan hati yang baik, sebagaimana yang dituturkan oleh Rasulullah SAW ketika meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dalam doanya agar memiliki hati yang baik dan terus dijaga dalam kebaikan. Beliau berdoa, "Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika wa ala ta'ati." Wahai Zat yang Maha membolak-balikkan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu dan agar selalu taat kepadamu. Banyak ulama yang menghimbau agar doa ini selalu dipanjatkan, terutama pada waktu ketika sholat sebelum salam, karena termasuk waktu mustajab selain saat sujud juga ketika sebelum salam. Hadirin jemaah rahimahullah. Sehebat-hebatnya dan sekuat-kuatnya hati untuk selalu istiqomah, pasti ada rintangannya. Karena kita sebagai umat muslim tidaklah maksum sebagaimana para nabi dan rasul, sehingga kita sepanjang hidupnya pasti banyak melakukan kemaksiatan. Salah satu penyebabnya karena kelalaian hati kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan dalam kitab Nasuhul Ibad karya Syekh Imam Nawawi Al-Bandani, Syekh Hasan Basri berkata, "Innal fasadal qulub an sittati asya. Ulaha yadribuna bi rijai taubah wa yata'allamuna al-ilma wa la ya'malun wa idza 'amilu la yakhlisun wa yaquluna rizqallah wa la yashkurun wa ma yardawna bi qismatillah wa yatfaluna mautahum wa la yu'tabirun." Artinya, rusaknya hati karena 6 perkara, yaitu sengaja berbuat dosa dengan harapan kelak taubatnya diterima, kemudian mempelajari ilmu namun tidak mau mengamalkannya, kemudian ketika beramal namun tidak ikhlas, makan rezekinya Allah namun tidak mau mensyukurinya, dan tidak ridho atau puas dengan pemberian Allah, dan yang terakhir adalah mengubur jenazah namun enggan mengambil pelajaran dari kematian tersebut. Hadirin jamaah rahimahullah.
Sebab pertama yang membuat rusaknya hati kita adalah sengaja berbuat dosa dengan harapan kelak taubatnya diterima. Pernyataan tersebut berarti sama saja meremehkan sebuah dosa. Dan ketika kita meremehkan dosa, meskipun dosa yang ringan, maka dosa tersebut menjadi besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Anas radhiyallahu anhu, qala innakum la ta'maluna 'amalan hiya adaqqu min a'yunikum min asy-sya'ri. Inna kunna na'udduha ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam al-mubiqat. Artinya dari Anas radhiyallahu anhu, dia berkata, sesungguhnya kalian melakukan suatu amalan dan menyangka bahwa itu lebih tipis dari rambut, namun kami menganggapnya di mata Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai sesuatu yang membinasakan. Hadis riwayat Bukhari. Maka dari itu, apa yang kita anggap kecil bisa jadi besar di mata Allah, meskipun diperumpamakan dosa itu lebih tipis daripada rambut. Karena dosa kecil jika diremehkan, maka lama-lama juga menumpuk menjadi besar. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Battal, al-muhaqqiratu idza kasurat sharat kibaran ma'al israr. Artinya, suatu dosa yang dianggap remeh bisa menjadi dosa besar, apalagi jika ditambah dengan seringnya dilakukan. Hadirin rahimakumullah. Sebab yang kedua dari rusaknya hati yaitu mempelajari ilmu namun tidak mau mengamalkannya. Mencari ilmu merupakan kewajiban setiap mukmin, laki-laki dan perempuan, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Akan tetapi yang menjadi permasalahan adalah banyak umat muslim sudah menuntut ilmu namun tidak mau mengamalkannya, sehingga ilmu tersebut hanya sekedar teori bukan praktek. Padahal ilmu yang tidak diamalkan bagaikan pohon yang tidak berbuah. Sebagaimana yang diucapkan oleh para pepatah Arab dalam kitab Hilyatul Auliya, bahwa Malik bin Dinar berkata, "Man talabal ilma lil amal waffaqahu Allah, wa man talabal ilma li ghairi amal yazdadu bil ilmi fakhran." Barang siapa yang mencari ilmu agama untuk diamalkan, maka Allah Subhanahu wa taala akan terus memberikan taufiknya kepadanya. Sedangkan barang siapa yang mencari ilmu bukan untuk diamalkan, maka ilmu itu hanya sebagai kebanggaan ataupun kesombongan. Hadirin jamaah rahimakumullah. Hal yang ketiga, yakni ketika beramal tidak bisa ikhlas. Beramal merupakan perbuatan yang baik karena akan memberikan kebaikan bagi dirinya dan sekelilingnya. Tetapi kadang juga beramal menjadi tidak bermakna dan berpahala ketika tidak dilandasi dengan rasa ikhlas, atau bahasa sekarang hanya sekedar pencitraan ataupun pansos semata. Dan ketika seseorang tidak memiliki rasa ikhlas, maka hatinya akan bermasalah, yaitu mengidap penyakit hati bernama riya, ingin dipuji dan sombong. Andai kata tidak ada yang memujinya, ia akan tersinggung dan malas untuk beramal kembali. Hadirin jemaah rahimakumullah. Keikhlasan tidak bisa timbul begitu saja, akan tetapi keikhlasan akan mudah timbul dari sesuatu yang sering atau terbiasa kita lakukan. Keikhlasan sering timbul dari sesuatu yang dipaksakan, yang terus-menerus dilakukan, yang menjadi sebuah kebiasaan. Yang keempat, yang bisa merusak hati adalah memakan rezeki Allah namun tidak mau mensyukurinya. Rezeki merupakan karunia Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada hamba-hambanya. Jadi sudah sepantasnya kita semua untuk selalu bersyukur dari setiap apapun yang diberikan kepada kita. Rasulullah SAW berkata, "Man lam yashkuril qalil lam yashkuril katsir." Barang siapa tidak mau mensyukuri yang sedikit, maka ia tidak akan mampu mensyukurinya. Bagaimana mungkin seseorang dapat mensyukuri rezeki yang banyak jika rezeki yang sedikit saja tidak mampu disyukuri? Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillah in kuntum iyyahu ta'budun." Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu, dan bersyukurlah kepada Allah jika benar-benar kepadanya kamu menyembah.
Akan tetapi jika kita yang telah diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala melimpahkan nikmatnya dan tidak mau bersyukur, maka Allah akan memberikan azab yang berat sebagaimana dalam Quran surat Ibrahim ayat 7. Wa idza rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Hadirin jamaah rahimahullah. Sebab yang kelima yaitu tidak ridho atau puas dengan pemberian Allah. Ridho dengan pemberian Allah merupakan sikap qanaah yang akan membuat hati seseorang merasa cukup dan merasa puas dengan rezeki yang dia miliki. Ia juga tidak akan menuntut lebih terhadap apa yang sudah ada di tangannya, karena bagi mereka harta dan segala yang diberikan Allah merupakan titipan semata. Sebagaimana hadis riwayat Imam Tabrani, al-qanaatu la kanzun la yafna, bahwasanya qanaah atau sifat menerima merupakan kekayaan yang tidak akan pernah musnah. Hadis di atas menunjukkan sifat qanaah menjadi salah satu modal untuk menggapai kehidupan yang lebih lapang, nyaman, tentram, dan tentunya memberikan kunci kebahagiaan. Sebaliknya, sifat tamak atau serakah menjadi ladang kerugian dan juga kehinaan bagi manusia. Sebagaimana tertulis dalam kitab Nihayah, azza an qana wa dzalla man ta'a. Itu sungguh mulia orang yang qanaah dan sungguh hina orang yang serakah. Oleh Imam Abdullah bin Ali al-Haddad, wa in tarda bil maqsud ishta mun'aman wa illam takun tarda bihi istafil hazan. Jadi Imam Abdullah al-Haddad mengatakan, jika kamu ridho dengan bagian rezekimu, maka kamu akan hidup nikmat. Sebaliknya, jika kamu tidak ridho, maka kamu akan hidup selalu dalam kesusahan. Yang terakhir, itu yang keenam dari sebab rusaknya hati, itu mengubur jenazah namun enggan mengambil pelajaran dari kematian. Kematian adalah takdir seluruh makhluk, manusia ataupun jin, hewan ataupun makhluk-makhluk lain, baik lelaki atau perempuan, tua ataupun muda, baik orang yang sehat ataupun yang sakit. Sebaik-baik manusia merupakan yang dapat mengambil hikmah dari peristiwa kematian, karena kematian bukan hanya sekedar takdir, melainkan hikmah dan nasihat dari Tuhan untuk yang masih hidup. Karena dengan kematian, manusia tidak terlalu bernafsu untuk mengejar kenikmatan. Dengan mengingat mati, seorang hamba juga bisa menjadi mukmin yang cerdas dan berakal, sebagaimana diwariskan oleh Imam Ibnu Majah. Hadirin jemaah rahimahullah. Terakhir, sekali lagi khatib berpesan, khususnya untuk khatib sendiri dan umumnya untuk jamaah sekalian, marilah kita jaga kebersihan hati kita, apalagi dalam situasi politik seperti sekarang ini. Jangan mudah terhasut ataupun menghasut, apalagi memprovokasi terhadap sesama. Jaga lisan dan jari jemari kita dalam bermedia sosial. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kita dalam menjaga hati kita dan memberikan keselamatan baik di dunia maupun akhirat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim wa taqabbalu minni wa minkum tilawatahu innahu samii'un 'aliim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa kafa wa usalli wa usallimu ala sayyidina Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa ashabihi al-wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa qad qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam,
من صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وتابعين وتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات فيا قضي الحاجات. اللهم ادفع عنا الغلا والغبا والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. يا ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعل المتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an